saudara melihat ataupun merasakan situasi di mana kelihatan keadaan kehidupan orang-orang fasik yang tidak takut Tuhan, yang setiap hari hidup sembrono suka-sukanya, kelihatan lebih indah, lebih mudah daripada kehidupan yang kita jalani, padahal kita sudah tertatih-tatih menjalaninya demi taat kepada Tuhan, demi menjaga supaya hidup kita tidak mengecewakan hati Tuhan. Lalu sering sekali kita mengalami kecewa, ya kan? Kita merasa kurang fair, kurang adil. Kenapa saya yang belajar untuk taat dan setia kepadanya diproses dengan berbagai macam kesulitan, sedangkan orang itu kok kelihatan seperti berjalan ataupun mengendara di jalan tol bebas hambatan. Nah, pemazmur mengajarkan kepada kita untuk tidak iri hati kepada orang-orang fasik yang seakan-akan mengalami keberhasilan, padahal itu adalah keberhasilan yang semu. Pemazmur mengatakan kepada kita ada 4 sikap orang yang beriman ketika melihat ada orang fasik seolah-olah memiliki hidup yang lebih indah daripada hidup kita, hidup yang lebih mudah dari kehidupan anak-anak Tuhan. Tentu saja kita tidak diperkenankan iri hati. Dan ekspresi daripada kita tidak iri hati itu adalah yang pertama, dalam Mazmur 37 ayat yang ketiga, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Yang pertama, pemazmur berkata, pegang iman percayamu, tetap setia kepadanya. Jangan perbesar iri hatimu, tapi tetap percaya kepadanya. Tetaplah engkau baik dan setia, dan akan tiba waktunya Dia akan menolongmu. Itu adalah sikap, respon orang yang beriman, yaitu tetap percaya. Berkatmu tidak hilang, berkatmu tidak akan pernah diambil oleh orang-orang fasik itu. Yang kedua, dikatakan di dalam ayat yang keempat, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jangan iri, tapi bergembira. Jangan bersedih, kalaupun kelihatan engkau sedang tertatih-tatih dan mereka berleha-leha. Tetapi tetaplah bersukacita, sebab akan tiba waktunya Tuhan berikan apa yang diinginkan hatimu. Ini hanya persoalan timing, ini hanya persoalan daripada momentum dan juga kesempatan untukmu diangkat oleh Tuhan. Yang ketiga, sikap dan respon orang yang beriman ketika melihat orang fasik seolah-olah hidupnya jauh lebih mudah adalah ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Yang ketiga, miliki kemampuan untuk berserah diri kepada Tuhan. Berserah diri kepada Tuhan berarti menanggalkan kemampuanmu, pengalamanmu, kebisaanmu, lalu engkau berkata, suka-sukamu Tuhan, terserahmu Tuhan. Aku percaya Engkau Allah yang akan bertindak membelaku. Dan yang keempat, sikap orang yang beriman ketika melihat orang fasik kelihatan lebih mudah mengalami keberhasilan-keberhasilan yang semu adalah memilih berdiam di hadirat Tuhan. Ayat yang ketujuh berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berdiam diri di dalam Tuhan
Artinya engkau tidak perlu mulai mencibir, apalagi menyebar gosip, mengatakan kepada orang lain, membusuk-busukkan, dia berhasil karena menipu, dia berhasil karena mencuri, dia berhasil karena curang. Tuhan bilang, jangan. Lebih bagus engkau berdiam diri di hadapan Tuhan. Kuasai dirimu sedemikian rupa. Janganlah engkau berdosa hanya karena melihat pendosa hidupnya mengalami keberhasilan semu. Janganlah engkau berdosa hanya karena orang lain yang senantiasa tidak peduli dengan dosa. Biarkan mereka. Tugas kita adalah berdiam diri di hadapan Tuhan dan nantikan Dia. Jangan marah akan keberhasilan orang yang melakukan tipu daya itu. Ingat, Tuhanmu Tuhan yang melihat. Tuhanmu Tuhan yang maha kuasa. Tuhanmu adalah Tuhan yang bertindak selalu tepat pada waktunya. Jangan iri, jangan marah, jangan kecewa, tetapi tetap percaya, bergembira senantiasa, berserah kepada Tuhan, dan berdiam dalam hadirat-Nya. Tuhan Yesus pasti menolong kita.